tentang probabilitas. Selamat menonton. Oke guys, jadi saya Yasa Salopat di awal lagi ataupun dikasih kepercayaan untuk memaparkan ataupun menjelaskan konsep dan pengertian probabilitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara umum ataupun secara pengetahuan saya yang dimana pengertian probabilitas dan contohnya. Oke, kita mulai dulu yaitu pengertian probabilitas. Nah, di sini di PowerPoint menjelaskan probabilitas tersebut adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Artinya kita tidak bisa memprediksi kejadian tersebut karena acak. Dan kita akan beralih kepada contoh. Di sini kita membawakan contoh yang familiar ataupun umum, yang dimana kita bereksperimen dan bertanya kepada 500 mahasiswa dengan kuesioner ataupun dengan wawancara. Pertanyaannya adalah apakah akan membeli laptop terbaru atau tidak, ataupun kita akan membeli laptop baru ataupun second. Nah, di sini adalah satu contoh eksperimen probabilitas. Akan di next slide. Nah, di sini setelah pengertian dan contoh probabilitas, saya akan menjelaskan permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi terlebih dahulu mungkin ya. Secara pengertiannya, permutasi ini adalah pengaturan objek dengan memperhatikan urutan. Setiap susunan objek berbeda akan dianggap permutasi yang berbeda. Dan rumusnya adalah P dalam kurung R, satu kurung sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi N tutup kurung faktorial. Artinya dengan N faktorial ini adalah faktorialnya dari N. Nah, kita sudah menyelesaikan permutasi. Kita akan melanjutkan ke kombinasi. Nah, di sini kombinasi adalah pengaturan objek tanpa memperhatikan aturan. Artinya objek sama aturan berbeda akan dianggap satu kombinasi. Nah, rumusnya adalah C dalam kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N dikurangi R tutup kurung faktorial. Nah, sama halnya dengan rumus permutasi, dengan N faktorial ini adalah faktorialnya dari N. Nah, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan untuk dua slide ini. Sisanya ataupun selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azkia. Baik, di sini saya Azkia Zulfa akan menerangkan contoh soal dari permutasi dan juga kombinasi. Di sini ada contoh soal untuk permutasi. Contoh soalnya ada 3 komponen elektronik yang akan dirakit dalam sebuah unit plug-in pesawat TV. Komponen-komponen ini dapat dirakit dalam berbagai cara. Pertanyaannya, yang berhubungan dengan menghitung adalah dalam berapa urutan berbeda ketiga komponen tersebut dapat dirakit. Nah, untuk penyelesaiannya, N sama dengan 3 karena N3 ini terdapat 3 komponen elektronik, dan R sama dengan 3 karena semuanya akan dipasang di unit plug-in. Jadi dimasukkan ke rumus P N, R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, N ini kita masukkan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi berarti 3 dikurangi 3 hasilnya 0 faktorial, dan sama dengan 3 faktorial ini kita bukan disederhanakan, diuraikan. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 0 faktorial. Berarti ini sudah tidak ada lagi, kita bisa hapus. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2 6 kali 1 sama dengan 6, hasilnya 6. Oke, selanjutnya ada contoh soal untuk materi kombinasi, di mana soalnya bagian pengecatan diberi tugas untuk mendesain kode warna untuk 43 komponen mobil yang berbeda. 3 warna digunakan untuk setiap komponen, tetapi sebuah kombinasi dari 3 warna yang digunakan pada tiap komponen tidak boleh disusun kembali dan digunakan untuk mengidentifikasi komponen lainnya. Artinya, jika hijau, kuning, dan ungu digunakan untuk kode warna kamsalv,
kuning, ungu, dan hijau atau kombinasi apapun dari ketiga warna ini tidak boleh digunakan untuk mengidentifikasi. Katakanlah suatu pinion gear. Apakah 3 susunan warna dari 7 warna tersedia akan mencakupi untuk seluruh kode warna 42 komponen tersebut? Mari kita selesaikan dari soal ini. Selanjutnya ada penyelesaian soal dari kombinasi ini yang tadi memakai rumus yang sudah dijelaskan tadi, yaitu C R di R, N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali R dikurangi N faktorial. Nah, N faktorial ini dari 7 warna tadi, jadi 7 faktorial dibagi 3, yaitu 3 warna ungu, hijau, dan juga kuning. 3 faktorial dikali 7 dikurangi N, 7 dikurangi 3 faktorial sama dengan, mari kita uraikan, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Harusnya ini dijumlahkan terlebih dahulu, dikurangi berarti 4 faktorial. Berarti sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jumlah dari 7 faktorial ini yaitu 5040, dan 3 kali 2 kali 1 ini hasilnya 6 dikali 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 24. Jadi sama dengan 5040 dibagi 6 kali 24 yaitu 144 menghasilkan 35. Di sini juga sudah tersedia hasil yang lebih sederhana ketika dihitung yang menghasilkan 35. Nah, tetapi 3 susunan warna yang diambil dari 7 warna, 3 warna untuk setiap komponen tidak akan mencakupi memberi kode warna 42 komponen yang berbeda karena pilihan tersebut hanya mencakupi untuk 35 kombinasi. Nah, ketika ingin menghasilkan 42 komponen harus ada 3 susunan warna dari 8 warna yang akan menghasilkan 56 kombinasi yang berbeda. Pilihan terakhir ini lebih dari mencakupi untuk memberi kode 42 komponen yang berbeda. Jadi ketika untuk menghasilkan 42 komponen ini harus ada 3 susunan warna dari 8 warna yang akan menghasilkan 56 kombinasi. Oke, jadi saya akan melanjutkan lagi setelah tadi dijelaskan oleh rekan saya, yaitu saudari Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan perhitungan probabilitas. Nah, di sini adalah klasik yang dimana pendekatan probabilitas klasik ini mengasumsikan semua hasil memiliki peluang yang sama. Artinya metode ini mengharuskan kita mengetahui seluruh kemungkinan hasil suatu eksperimen. Nah, dalam praktiknya itu hal tersebut itu akan sulit dilakukan karena jumlah kejadian sering sangat banyak ataupun kompleks. Jadi jika X sama dengan 0, maka P dalam kurung A sama dengan 0 bagi N sama dengan 0. Artinya tidak ada barang besar. Namun jika X sama dengan N, maka P dalam kurung A sama dengan N bagi N sama dengan 1. Sama juga artinya semua barang besar. Jadi 0 kurang sama dengan P dalam kurung A kurang sama dengan 1. A sering disebut sukses dan A bar sering disebut gagal. Jadi artinya ini probabilitas terjadinya A yaitu P dalam kurung A dinilai paling kecil yaitu 0 dan paling besar adalah 1. Nah, di sini adalah pengerjaannya yang dimana yang pertama A, PA sama dengan X dibagi N, P dalam kurung A lebih besar dari 0 sebab X lebih besar dari 0 ataupun N lebih besar dari 0. Nah, di sini juga P dalam kurung A bar sama dengan N dikurangi X per N, lalu ke bawahnya N per N dikurangi X per N, lalu yang ke bawahnya juga lagi 1 dikurangi X per N. Yang kedua yang B di sini P dalam kurung A bar ya sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung A. A bar artinya bukan A ataupun bukan barang besar dan A bar adalah komponen A.
Naik. Oke, dan setelah penjelasan yang tadi saya sampaikan, di sini adalah ada pendekatan klasik dan contoh soal tentang penyelesaian dan akan diselesaikan oleh saudari ataupun rekan saya yang bernama Azkia. Oke, contoh soal untuk pendekatan klasik ini ada pada 1 Februari tahun 2003 pesawat ulang-alik Columbia meledak. Ini adalah bencana kedua, berarti ini bencana kedua dari 133 misi luar angkasa NASA. Berdasarkan informasi ini, berapa probabilitas misi mendatang yang akan berhasil? Nah pada tahun 2003 ini bencana untuk pesawat ulang-alik Columbia ini kan bencana kedua setelah 133 misi luar angkasa NASA. Berarti 133 dikurangi 2 yaitu 131. Dengan rumus probabilitas sama dengan jumlah misi yang berhasil, berarti jumlah misi yang berhasilnya itu 131 dibagi jumlah semua misinya itu 133 sama dengan 131 dibagi 133 menghasilkan 0,98. Nah, berarti dengan probabilitas 0,98 ini kita dapat menggunakan estimasi dari probabilitas ini untuk misi penerbangan luar angkasa NASA yang selanjutnya yang akan datang dan berhasil itu berarti di 0,98. Selanjutnya ada contoh soal untuk frekuensi relatif. Nah, untuk contoh soal ini ada sebuah penelitian dilakukan pada 751 lulusan administrasi bisnis Universitas Toledo. Penelitian ini adalah sebuah percobaan. Hasilnya menunjukkan sebanyak 383 dari 751 lulusan bekerja tidak sesuai dengan bidang studi mereka di universitas. Sebagai contoh, seorang lulusan akuntansi sekarang bekerja sebagai manajemen pemasaran sebuah perusahaan pengelolaan tomat. Berapakah probabilitas seorang lulusan bisnis akan bekerja tidak sesuai dengan bidang studi yang ditekuninya selama di universitas? Total dari semua percobaan ini ada 751 dan 383 yang bekerja tidak sesuai dengan bidang studi mereka. Nah, untuk probabilitasnya yaitu probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi, berarti ada 383 dibagi 751 yang hasilnya 0,51 probabilitas. Berarti probabilitas orang yang tidak akan bekerja sesuai dengan bidangnya yaitu 0,51%. Oke teman-teman, setelah sekian lama tadi memaparkan dan menjelaskan tentang probabilitas serta penyelesaian dan contoh soal, akhirnya kita berada di tahap terakhir, yaitu pendekatan perhitungan probabilitas yang terakhir, yaitu subjektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya saja, yang dimana di sini menjelaskan di dalam PowerPoint menjelaskan probabilitas subjektif ini didasari ataupun didasarkan oleh penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaannya. Jadi jika tidak ada pengalaman ataupun pengamatan di masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitasnya, maka dinyatakan probabilitas tersebut bersifat subjektif. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi dalam bentuk opini ataupun pendapat yang dinyatakan dalam suatu nilai probabilitas. Nah, jadi artinya probabilitas subjektif ini kita itu berdasarkan penilaian seseorang, pendapat seseorang ataupun tingkat kepercayaannya, apakah tingkat kepercayaannya besar ataupun tidak. Nah, dinilai juga bisa dari pengalamannya dan pengamatannya di masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas. Nah, sekian intinya dari saya dan rekan saya Saudara Azkia. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan. Akhirul kalam.